Bab 393. Penjara. Maksud dari Enrizu, Erikin pasti mengerti. Hanya saja dia tidak jelas, mengapa Enrizu mengatakan ini. Hari itu dia jelas hadir di sana, menyaksikan sendiri apa yang dikatakan Alexander Ye. Tanpa alasan yang cukup, asosiasi Budo di kota B juga tidak bisa menangkap orang. Tak hanya itu, Alexander Ye juga dicabut status resmi dia di asosiasi Budo kota B, diturunkan pangkatnya menjadi organisasi sipil. Dalam hal ini, ketakutan apa yang dimiliki Erikin? Terima kasih atas perhatian kamu Nona Zu. Erikin berkata sopan di telepon. Usai menutup telepon, Erikin keluar, berjalan menuju asosiasi Budo di kota B. Hari ini asosiasi Budo di kota B sangat meriah. Keluarga dan tetua aliran yang biasanya tersembunyi semuanya datang kemari. Tetapi yang membuat Erikin terkejut adalah, hari ini 45 Superior Master unggul berada di lokasi. Kapan Superior Master ini begitu tidak berharga? Bahkan untuk tetua Superior Master tersembunyi, kekuatan Superior Master mereka juga tidak banyak. Mungkinkah, hari ini yang datang berpartisipasi dalam perlelangan, adalah para tetua aliran? Selain para Superior Master yang hebat, ada juga beberapa pengusaha yang terkenal yang juga datang ke sini, termasuk Tuan Wang. Ketika Tuan Wang melihat Erikin, dia berjalan dan menyapa. Wajahnya tidak terlihat baik, dia sangat kuyuh, seolah-olah dia mengalami masalah besar. Ada apa? Erikin bertanya dengan santai. Tuan Wang mengerutkan kening, berkata, sejujurnya, aku datang hari ini bukan untuk membeli barang, melainkan untuk menemui kamu. Berjumpa dengan aku. Erikin mengangkat alisnya, kerohaniannya tiba-tiba menutupi Tuan Wang dan sesaat dia merasakan kepanikan dari hati Tuan Wang. Tuan Wang, Anda dipersilakan untuk mengatakannya. Erikin berkata. Tuan Wang menyeka keringat di dahinya, berkata, aku ingin meminta bantuan kamu untuk menangkap orang yang ingin membunuh aku. Terakhir kali adalah si jubah hitam. Erikin tiba-tiba teringat pada si jubah hitam yang dia jumpai di depan bar. Benar. Tuan Wang terlihat gugup, aku bertemu lagi dengan dia, untungnya, sebuah mobil dari kantor keamanan lewat, dia jadi tidak melakukan apa-apa. Beberapa hari ini, aku sulit tidur, selalu merasa ada banyak orang yang sedang menatap aku. Tuan Wang menggigil. Erikin melirik sekilas, seperti yang diharapkan, gadis selebriti Tuan Wang juga tidak ikut bersamanya, tampaknya benar-benar sangat takut. Tuan Wang, jika kamu menggunakan jaringan kamu, aku Erikin dan keluarga Wang tidak ada bandingannya. Erikin tertawa, biarkan ayah kamu memeriksanya, jika kamu memiliki kabar, aku bisa membunuhnya untuk kamu. Ayah aku telah memeriksanya. Tuan Wang berkata dengan suara dalam, tetapi aku ingin kamu melepaskan kekuatan kamu di dunia seni bela diri. Ini aku tidak bisa melakukannya. Erikin menggelengkan kepalanya. Kamu sedang bercanda, memobilisasi kekuatan dunia seni bela diri. Erikin bagaimana bisa memiliki kemampuan itu? Meskipun Erikin sekarang cukup terkenal, itu masih jauh dari cukup untuk memanggil ribuan pasukan dengan hanya melambaikan tangannya. Tapi aku bisa membantu kamu sebaik mungkin, biarkan teman aku menyelidiki. Erikin menepuk pundak Tuan Wang dan berkata. Tuan Wang menyeka keringan dan berkata, terima kasih banyak, Erikin, bagaimanapun juga kamu harus membantu aku. Oke, aku sudah tahu. Erikin tersenyum tak berdaya, kemudian, dia mengangkat jarinya dan menunjuk ringan pusat alis Tuan Wang, dan sebuah tanda jatuh ke tubuhnya. Jika perlu, aku akan datang tepat waktu. Erikin berkata. Terima kasih banyak. Tuan Wang berkata dengan semangat. Saat ini, Enrizu datang tidak jauh. Dia tersenyum dan berkata, Adikin, Tuan Wang. Tuan Wang menyaut, berkata, Nona Zu, kamu juga datang. Enrizu mengangguk kepala, mengabaikan Tuan Wang, melainkan mengarahkan pandangannya pada Erikin. Kamu benar-benar berani datang. Enrizu tersenyum tipis. Aku tidak berani. Erikin melambaikan tangannya, lalu melirik ke sisi Enrizu dan berkata dengan bercanda, kenapa Teddy tidak mengikuti sekitar kamu? Enrizu terkekeh dan berkata, apakah kamu ingin dia mengikuti aku? Aku tidak bisa bicara tentang harapan,
apalagi tidak ada hubungannya dengan aku. Eric Kin berkata dengan tulus. Kemudian, Eric Kin melihat ke arah Mulan pelayan yang berada di samping Enrizu, berkata, teman kamu ini, agak menarik, dari pandangan pertama, telah memiliki niat untuk membunuh. Mulan mendengar ini, mengecilkan lehernya dan berkata, Tuan Qin, kamu salah paham. Eric Kin tertawa, tidak mengucapkan apa-apa. Pada saat ini, Eric Kin melihat kenalan lainnya. Wakil dari Partai Tianyuan, Rusman Song. Tatapan Eric Kin tertuju padanya, dia juga merasakan Eric Kin. Saling bertatapan, Songda menunjukkan senyum aneh di wajahnya, lalu melangkah menuju kota B Asosiasi Budo. Tertawa. Eric Kin menyentuh dagunya, mungkinkah tetua aliran Tianyuan telah keluar dari meditasinya? Kalau sudah begini, mulai sekarang aliran Tianyuan tidak perlu lagi bergantung kepada Asosiasi Budo di kota B lagi. Seorang Grand Superior Master cukup untuk memberkati aliran untuk bertahan selama 100 tahun. Ayo masuk, Eric Kin berkata sambil memandang Tuan Wang dan Enrizu. Enrizu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan bersama kamu, saudara Qin, hati-hati. Usai mengesampingkan kalimat ini, Enrizu menuju ke kota B Asosiasi Budo. Eric Kin tidak bisa menahan cemberut. Apa maksud Enrizu? Apa yang merawat? Eric Kin, cepat masuk, atau akan terlambat untuk sementara waktu. Tuan Wang berkata sambil melihat sekeliling. Eric Kin tersenyum dan berkata, Tuan Wang, jangan terlalu gugup, ada begitu banyak master seni bela diri di sini, siapa yang berani macam-macam. Iya juga. Karena itu, Tuan Wang masih dekat dengan Eric Kin. Setelah masuk ke Asosiasi Budo Kota B, Eric Kin menemukan tempat duduk. Kerohanian dia dilepaskan dalam sekejap, dan tanpa sadar ia menjelajahi penjara dalam-dalam. Sangat disayangkan bahkan setelah memasuki Superior Master, Eric Kin kekuatan kerohanian terputus di tengah jalan. Formasi yang kuat. Eric Kin berkata dengan suara yang dalam, sejak aku masuk Superior Master, kekuatan kerohanian telah meroket setidaknya beberapa kali, melebihi Superior Master biasa, tetapi meskipun demikian, masih belum bisa menembus kedalaman penjara. Pada saat ini, Eric Kin merasa bahwa beberapa kerohaniannya telah jatuh ke Eric Kin dalam sekejap. Eric Kin menyipitkan matanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus pelan. Kemudian, larutan emas di benaknya berdesir dengan lembut, dan itu berubah menjadi belati, memotong semua kerohanian dalam sekejap. Dalam sekejap, banyak orang di tempat itu menjadi pucat dan mendengus. Kekuatan kerohanian yang kuat, layak menjadi apoteker, kata Songda pucat. Oke, semuanya tenang. Saat ini, sosok yang familiar muncul di atas panggung. Sosok ini bukan orang lain, itu Kuil Chang. Berdiri di atas panggung, Kuil Chang terbatuk sebentar, dia kebetulan berbicara, dari dalam penjara, terdengar jeritan kelelahan. Teriakan itu sepertinya mengandung energi yang menyebalkan, dan itu mengejutkan. Dan suara ini menembus tubuh Eric Kin, seperti pisau tajam yang dimasukkan ke dalam hati Eric Kin. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.